WhatsApp internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan di video ini kami akan mendemokan dan menjelaskan project yang kami buat, yaitu Real Time Face Recognition menggunakan MQGV dalam pemrograman C#. Dan sedikit pengantar saja bahwa proyek ini memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengenali objek wajah manusia yang tertangkap kamera secara real time. Yang kedua, mendapatkan informasi dan mengidentifikasi bentuk wajah dari objek manusia. Yang ketiga yaitu mendapatkan informasi dari wajah yang teridentifikasi secara real time. Dan gak usah banyak basa-basi, langsung saja kita demokan bagaimana cara kerja dari proyek ini. Oke, dan ini adalah proyek yang sudah kami buat. Beberapa codingannya nanti akan dijelaskan oleh beberapa teman saya. Dan langsung saja di sini karena saya bagian mendemokan, saya akan langsung mendemokan bagaimana cara kerja dari proyek ini. Oke, dan ini adalah aplikasinya. Untuk pertama kali kita akan menekan tombol Detect and Recognize. Ini berfungsi untuk menyalakan webcam. Nah, di sini wajah saya sudah tertrain sebelumnya ya. Jadi mungkin saya akan mencoba untuk menghapus wajah saya dulu di folder trained face, dimana di sana disimpan wajah-wajah yang sudah tertrain. Baiklah, kita close dulu. Kita akan coba hapus wajah saya. Ini adalah wajah saya. Kita akan hapus dulu. Dan jangan lupa untuk menghapus labelnya dulu jika ini pertama kali kita menggunakan project ini. Oke. Ketika belum ada wajah yang tertrain, maka akan muncul notifikasi. Nah, seperti ini. Train face load. Nothing in binary database. Please add at least a face. Simply train the prototype with the add face button. Jadi di sini kita mengharuskan untuk mentrain paling tidak satu wajah dahulu. Ini misalnya kita misalkan belum tertrain wajah kita ya, karena tadi sudah dihapus yang ada di folder train face. Nah, di sini terdeteksi wajah, pola wajah terdeteksi, tapi wajah saya belum tertrain atau belum dikenali ini wajah siapa gitu. Untuk mentrain mudah sekali caranya, yaitu kita klik name dulu, misalnya Taufik. Nah, kita klik tombol add face. Nah, dan di sini sudah muncul notifikasi training OK, Taufik face detected and added. Itu sudah ditambahkan di folder yang tadi kita menghapus wajah. Nah, ketika kita sudah mentrain wajah, maka wajah kita bisa dikenali oleh program. Seperti ini, kita lihat. Nah, seperti itu saja. Sederhana sekali program ini sebenarnya. Tapi kalau diimplementasikan ke dalam bentuk yang lebih baik, seperti misalnya absensi wajah atau pendeteksian wajah untuk kepentingan security yang akan dipasang di kamera CCTV, itu mungkin sangat bersih dengan baik. Dan juga ada sedikit kelemahan project ini yang kami gunakan di laptop ini. Mereka menggunakan webcam. Nah, webcam ini kualitas kameranya kan kurang baik gitu ya. Jadi beberapa kali wajah yang sudah tertrain, waktu di recognize itu mereka tidak mengenali wajah dengan baik, atau mengenali wajah tapi bukan wajah seharusnya. Misalnya di sini nama Taufik tapi yang muncul nama yang lain. Itu karena mungkin kejelasan dari kamera ini masih kurang. Dan juga intensitas cahaya pada saat kita melakukan kita melakukan training face itu mengaruhi hasil recognize juga. Oke, begini saja. Untuk detail codingan dan fungsi yang ada dalam program akan dijelaskan oleh dua teman saya dari kelompok saya juga, dari kelompok 1. Oke, ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipa, saya dari kelas TI 3G dan saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sebagian kode yang ada di dalam project yang telah kami buat. Kemudian sebagian kembali akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, lanjut ke kodenya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua tombol yang ada pada project yang telah kami buat, yaitu button Detect and Recognize dan button Add Face. Di sini adalah kode untuk button Detect and Recognize.
Sini adalah button untuk add face. Button detect and recognize. Button ini berfungsi sebagai pendeteksi wajah pada frame utama yang menampilkan output dari kamera. Apabila ada wajah yang terdeteksi, maka akan ada counter nama yang terdeteksi sebagai wajah tersebut dalam data training. Kemudian untuk button yang kedua, yaitu button add face. Di sini button ini berfungsi untuk menangkap atau menambahkan data ke dalam data training. Gimana cara menangkapnya? Proses menangkapnya yaitu dia ketika diklik atau misal kita ingin menambahkan data, kita mengisi informasinya terlebih dahulu. Kemudian ketika diklik, dia akan menangkap hasil dari frame utama itu, kemudian dipindahkan ke frame yang lain. Terus kemudian dia akan menyimpannya ke dalam data training sebagai data baru. Kemudian apabila tombol ini diklik sebelum mengaktifkan detect, maka dia akan muncul counter enable the face detection first. Kemudian apabila sukses, maka informasi nama dari image akan ditampilkan, kemudian face detect and edit. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kemudian akan dilanjut oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhidayat Aldila dari kelas D3G. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari fungsi FRM principal dan juga fungsi frame grabber. Oke, langsung saja kita lihat videonya. Oke, di sini terdapat fungsi FRM principal. Pertama, kita menginisialisasi komponen. Dan di sini terdapat variabel face yang sudah dideklarasikan menggunakan HR cascade di sini. HR cascade itu sendiri adalah metode filterisasi secara bertingkat untuk mendeteksi objek yang akan dikenali. Lalu ada variabel label info yang akan diisi dengan perintah untuk membaca file, dan label di sini bertipe array yang dimana saat pembacaan akan dilakukan split setiap karakter persen yang dibaca. Num label di sini akan mengkonvert label dengan indeks 0 atau indeks pertama. Dan di sini melakukan perulangan dengan menyimpan setiap split yang akan dilakukan akan disimpan berupa image.ppm. Jadi di load face ini itu terdapat face, lalu kata-kata inputannya, misal nama saya sendiri, lalu di belakang ditambahi .bmp untuk tipe datanya, tipe gambarnya. Untuk catch di sini akan mengembalikan pesan apabila terjadi error atau tidak ada data yang akan diproses. Jadi di sini akan ditampilkan pesan please add at least a face, yaitu harap menambahkan objek wajah baru yang nanti akan disimpan ke data training. Oke, sekarang kita lanjutkan ke fungsi frame grabber. Pertama, kita set label dengan nilai 0 dan nama dengan data kosong. Current frame di sini berguna untuk mengambil frame yang ditangkap saat ini dengan ukuran lebar 320 dan tinggi 240. Untuk gray, variabel gray di sini akan melakukan pengkonversian ke dalam warna grayscale. Di sini ada MCV AVG COM. Berikut ini adalah kode detektor wajah dengan menampung data di dalam array MCV AVG COM. Itu di dalam array face detected dengan tipe data MVG array ini. Dan untuk itu di new size baru dengan ukuran 20 dengan 20. Pada perulangan for each
Di sini adalah perulangan untuk setiap elemen yang dideteksi dengan menggunakan frame saat ini. Jadi current frame ini ya, frame saat ini ditangkap dalam bentuk warna grayscale dengan ukuran panjang 100 dan lebar 100. Setelah itu akan dibuat kembali frame draw, current frame.draw, yang saat ini ditangkap dengan channel warna red, dengan color red, dan value-nya 2. Untuk if di sini melakukan pengecekan jika training image tidak sama dengan 0, maka dilakukan penginisialisasian term kriteria dengan constraint ini dan value 0,0001. Nah, di sini ada eigen object recognizer. Melakukan penginisialisasian recognizer ini dengan tipe data eigen object recognizer. Eigen object recognizer yang dimana fungsi tersebut berisi training image, label, dan value-nya 5000, dan ref-nya memanggil template di sini yang sudah dibuat tadi di sini, yang constraint tadi. Lalu di sini variabel name akan diisi sesuai hasil dari recognizer yang telah dilakukan, dan pembuatan frame baru pada wajah dengan menampilkan nama pada atas frame yang di sekitar wajah tersebut. Lalu name person di sini untuk pengisian nama dengan indeks 0, yaitu ini T min 1 diisi dengan nama, dan label di sini akan diisi dengan jumlah wajah yang terdeteksi, length-nya, panjang wajah yang terdeteksi. Untuk perulangan di sini for integer NNN sama dengan 0, NNN kurang dari face detect index 0, dot length itu panjang, dan NNN auto increment. Perulangan ini akan dilakukan perulangan untuk setiap wajah yang terdeteksi. Variabel name akan ditambahkan dan setiap nama akan ditampilkan pada kolom hasil result. Di kolom hasil result nanti ada waktu pengujian programnya ya. Dan ketika tidak ada wajah yang terdeteksi, maka kolom nama akan di-clear. Nama diisi kosong lagi dan name personnya .clear. Oke, terima kasih.